Permasalahan jaringan ATM hingga aplikasi atau mobile banking Bank Syariah Indonesia yang sebelumnya mengalami gangguan sejak Senin lalu kini kembali normal. Namun hal ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Apakah penyebabnya dan seperti apa jaminan keamanan bagi para nasabah? Kita akan berbincang bersama dengan Ardi Suteja, pengamat keamanan siber. Selamat malam Pak Ardi. Selamat malam Mas Abraham. Ya Pak Ardi, kasus yang terjadi pada BSI mengganggu publik kaitannya dengan anggapan amankah kemudian pertahanan cyber bank-bank Indonesia. Bagaimana komentar Anda? Baik, terima kasih dan selamat malam pada pemirsa iNews ya. Ini memang saya terus terang aja melihat ya, apa yang terjadi belakangan ini sangat prihatin ya, dan turut simpati dengan teman-teman di Bank BSI dan tentunya juga nasabahnya ya. Tapi memang kita juga harus sadari ya, ini yang namanya teknologi kan berkembang pesat ya, dan kemampuan kita untuk memahami seluk-beluk teknologi ini ternyata tidak seimbang ya dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Tapi apa yang dialami dalam beberapa hari ini memang tidak bisa dipungkiri ya, bisa ada beberapa faktor yang menyebabkan, yang di samping gangguan teknis di dalam sistemnya sendiri, bisa juga karena adanya faktor eksternal ya, yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Dirut ya, Pak Heri Gunardi, adanya dugaan serangan cyber ya. Itu yang sekarang lagi dilihat, dan sekarang ini saya rasa juga masih dalam proses audit dan assessment yang sangat-sangat mendalam dan harus dilakukan secara teliti ya, untuk melihat seberapa jauh kerusakan atau yang sudah terjadi ya. Ini tapi yang jelas kita harus lihat ini dengan kehati-hatian ya. Kita jangan berasumsi yang lebih dari apa yang kita pahami, karena ini sesuatu yang kita udah masuk di era digital yang boleh dikata kompleks, sangat kompleks. Ya, kalau bisa dipetakan biasanya ancaman peretasan ini datangnya dari mana? Dari dalam atau dari luar? Peretasan itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, tapi yang kalau lihat skala yang kemungkinan alami BSI ini kemungkinan besar dari luar, bukan dari dalam. Oke. Apa yang mesti dibenahi dan dikuatkan tentu saja agar peretasan tak akan terulang? Ini sebetulnya kalau ditanya bagaimana memperkuat ya, memperkuat itu tidak bisa hanya kita bicara masalah teknologi ya. Ini juga sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan, kemampuannya bukan hanya teknis ya, tapi juga tentunya intelektual dan kemampuan analitiknya ya, melihat segala sesuatu yang berubah cepat ini bisa kita berasumsi. Ya, karena sekarang ini juga mereka sudah menggunakan berbagai teknik-teknik ya untuk bisa mengelabui sistem, bahkan manusia yang mengawaki sistem itu pun juga bisa dengan mudah dikelabui. Dan ini fenomena yang sekarang kita hadapi ini bukan fenomena hanya di Indonesia, tapi terjadi di hampir di semua belahan dunia ya, di Eropa, di Amerika maupun di Asia itu sendiri ya. Artinya kita juga harus mengikuti perkembangan ya, apa yang terjadi di luar. Kita jangan hanya berasumsi bahwa tidak mungkin akan terjadi di Indonesia. Padahal kita sendiri juga tahu yang namanya internet, dimana semua sudah terhubung ya. Artinya apa? Kita kan terhubung bukan internet Indonesia, tapi juga terhubung dengan dunia luar ya, dunia luar Indonesia. Sehingga kita juga harus menyadari bahwa kita tidak sendiri ya di era digital ini, tidak sendiri kita dalam menggunakan internet. Artinya ini banyak sekali orang yang menggunakan internet. Oke, tentu saja ini berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan, dalam hal ini BSI. Bagaimana Anda menilai untuk mengembalikan kepercayaan ini, meskipun kita ketahui bersama bahwa hacker bisa bergerak dari mana saja dan mampu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sekalipun pengamanan sudah dilakukan sekuat mungkin? Jadi gini ya, tidak ada yang namanya sistem pengamanan yang sangat sempurna, itu tidak ada. Mungkin paradigm selama ini kita anggap aman. Kalau dulu kita berpikir membangun pagar ya di sekeliling rumah kita untuk mencegah pencuri masuk. Sekarang yang namanya pencuri itu bukan di luar pagar, sudah ada di dalam rumah, bahkan sampai di kamar tidur kita pun sudah ada. Dalam bentuk apa? Benda-benda elektronik ya, dari handphone ya, terus dari wifi ya. Itu semua juga sudah menjadi masalah, ancaman kalau kita tidak paham resiko-resiko menggunakan perangkat itu ya.
Dan ini banyak sekali. Kita terus terang aja, kita semua ini kan konsumen teknologi ya. Kita bukan pencipta teknologi. Ada uang kita bisa beli semuanya. Tapi kita nggak pernah mempelajari karakter-karakter dan resiko-resiko yang ada pada teknologi-teknologi tersebut. Sehingga seringkali kita abai ya, kalau ada terjadi apa-apa, kita baru menyadari bahwa ini ada masalah gitu. Ini yang sekarang kita hadapi seperti itu. Oke, Pak Ardi, untuk kemudian memastikan bahwa uang nasabah aman, kemudian data pribadi mereka aman, siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dan instansi mana saja yang harus turut berperan serta dalamnya? Nah ini juga nih saya harus garis bawahi ya, sebetulnya nasabah, saya juga nasabah terus terang. Jadi nasabah, teman-teman nasabah. Sama Pak Ardi, saya juga nasabah BSI juga Pak. Memang karena kebetulan saya paham perbankan, jadi sebetulnya nasabah dan teman-teman nasabah lain nggak perlu khawatir ya, karena memang dana pasti aman, karena namanya bank sekelas BSI masa akan menelantarkan nasabahnya kalau ada kasus seperti, nggak mungkin lah. Dan regulator sendiri seperti OJK ya, Bank Indonesia, Bank Sentral sendiri juga akan mengawasi ini ketat, semua prosedur ya, bahkan administrasinya, sehingga kita nggak perlu khawatir lah soal dana itu hilang atau tidak ya. Tapi yang harus kita juga waspadai adalah kejadian ini, kita harus ingat yang namanya di era digital itu biasanya kalau ada terjadi peretasan, ada kebocoran data, tidak ada fisik data yang hilang ya. Saya kira tidak ada fisik data yang hilang. Tapi yang namanya hilang itu bukan fisiknya, tapi disalin, diklon datanya. Ya dengan kecepatan penyalinan ini dengan semakin pesat internet, semakin cepat internet, tentunya ini tidak akan mudah kita ketahui bahwa ini sudah terjadi penyalinan. Ini juga sama apa yang kita alami waktu 2017 ya, ketika kita mengalami ransomware namanya WannaCry ya. Itu ada 2 rumah sakit besar di Jakarta yang terdampak, mungkin ada juga yang kecil ya. Itu tidak berbeda jauh dengan itu waktu. Jadi sederhananya memindahkan dana ke bank lain tak lantas menjamin keamanan dana tersebut di bank lain. Tidak. Lebih baik kita percaya pada yang selama ini kita sudah pergunakan ya. Toh ini juga buat mereka cambuk ya, ada kejadian ini ya. Mereka pasti akan menyempurnakan sistemnya, pelayanannya, SDM-nya, bahkan mungkin anggaran pun juga Pak Dirut juga sudah memikirkan gimana kita mereka bisa mengalokasikan anggaran untuk mengedukasi nasabah. Percaya deh, pasti nanti ada perbaikan-perbaikan yang mungkin nasabah sendiri belum bisa rasakan saat ini. Perlu waktu memang untuk membangun ini semua dan menganggarkan anggaran yang diperlukan. Ya, terima kasih Pak Ardi Suteja, pengamat keamanan cyber, sudah hadir dan berbincang bersama kami.